Aku Hantu, karya Biel Sabi dan Pasarela. Cerpen ini dibacakan oleh pembuatnya sendiri. Perkenalkan, aku Dion. Umurku 23 tahun. Aku hidup sebatang kara karena waktu kecil aku dibuang oleh orang tuaku. Aku ditemukan oleh petugas panti asuhan di sebuah rumah kosong yang terbengkalai puluhan tahun. Dan sampai saat ini, aku tidak tahu kenapa aku dibuang. Padahal, fisikku ya baik-baik aja. Dan aku bersyukur tidak ada yang cacat di fisikku. Awalnya aku mau bunuh diri, tapi aku selalu gagal dan sampai pada momennya, aku capek dan tidak mau melakukan itu lagi. Aku sudah mulai bisa berdamai dengan keadaanku hingga saat ini. Dan aku punya dua teman yang bisa dibilang sangat akrab dengan aku. Yang pertama namanya Adi, dan yang kedua namanya Dito. Mereka adalah temanku yang sering main di kosanku. Dan flashback ke belakang, aku sudah kabur dari panti asuhan sejak umurku 18 tahun. Aku mencoba hidup mandiri dan berusaha mencari uang sendiri. Jalan hidupku juga ya semuanya serba sendiri. Aku kabur bukan karena dapat perlakuan jelek dari panti asuhan. Justru di sana semua orang baik-baik. Dan aku juga tidak ada masalah. Aku hanya mengambil jalanku sendiri aja. Aku kerja di sebuah rumah makan yang dimana aku juga dapat uang dari sana. Dan aku juga nggak tahu harus bekerja di mana lagi karena aku nggak tahu, aku nggak punya ijazah. Aku juga suka main di rumahnya Adi karena dia juga lagi sendiri di rumah. Adi dan Dito adalah teman terbaikku karena mereka tahu apa yang aku rasakan. Kita juga punya hobi yang sama, yaitu suka traveling, jalan-jalan, dan camping di pantai ataupun gunung. Pada hari itu menjelang lebaran tiba, tepatnya bulan Januari awal, warungku libur selama 10 hari. Aku, Adi, dan Dito jauh-jauh hari sudah merencanakan untuk bermain di salah satu pantai di Banyuwangi, yaitu bernama Pantai Bahak. Di sana pemandangannya sangat indah, pasirnya putih, airnya jernih, dan juga sangat tenang. Bahkan pantai itu jarang banget didatangi oleh pengunjung. Karena memang kita harus berjalan selama 1 jam untuk menuju pantai. Dan tentunya harus melewati bukit dan sebuah danau dulu. Singkat cerita, ini adalah hari pertama aku libur kerja dan kita bertiga sudah menyiapkan barang-barang yang mau dibawa ke sana. Rencananya sih kita mau menginap selama 3 hari, jadi harus benar-benar prepare soal stok makanan dan minuman. Kita berangkat dari rumah di jam 2 siang karena perjalanan menuju ke sana membutuhkan waktu yang sangat lama. Kami dari Jawa Tengah sedangkan Banyuwangi ada di Jawa Timur. Jadi harus menyiapkan tenaga dan kebetulan kami ke sana naik mobilnya Dito, yaitu Avanza di tahun lama. Malam ini aku menginap di rumah Adi karena besok paginya aku harus mengecek lagi barang-barang bawaanku. Karena aku takut ada yang ketinggalan. Pagi pun tiba, terlihat pukul 6 pagi dan aku mulai membuat kopi panas dan duduk santai di ruang tamu rumah sambil melihat-lihat depan rumahnya Adi. Dan gak lama kemudian Dito bangun dan Adi pun juga sama. Akhirnya kita ada di ruang tamu dengan keadaan bangun tidur. Kita diam-diam aja dan gak kerasa kita duduk diam sudah 1 jam lamanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Akhirnya satu persatu dari kita mandi dan ada juga yang lagi memasukkan barang-barang yang belum dicek. Dan mereka mengecek kembali barang-barang itu. Hari ini hawanya panas banget. Hawanya juga nggak bersahabat. Tapi untungnya kita naik mobil jadi nggak kerasa. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 2 siang. Akhirnya kita siap-siap untuk berangkat dan sebelum berangkat,
Tidak lupa kita berdoa dan mengemasi barang-barangnya terlebih dahulu. Setelah semua selesai, akhirnya kita sudah ada di perjalanan dan yang menyetir adalah Dito sendiri. Ya, kita menikmati perjalanan itu. Kita juga ketawa-ketawa, kita saling bercanda, dan sempat juga berhenti di rest area daerah Probolinggo. Dan perjalanan juga masih panjang. Jadi kita nggak bisa berhenti lama-lama di rest area ini. Waktu menunjukkan pukul 9 malam dan akhirnya kita sampai di tempat tujuan kita, yaitu di Banyuwangi. Tapi kita harus memarkirkan mobil dan harus mendaftar dulu di tempat pendaftaran. Karena tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah semuanya selesai, kita tidak langsung naik bukit karena ini sudah malam, jadi ya kita harus bermalam dulu di mobil dan akhirnya kita istirahat dan tidur di mobil. Gak lama pagi berlalu dan matahari sangat cerah. Sekarang jam juga menunjukkan pukul 7 pagi. Kami menikmati segelas kopi dan suasana dingin di dekat bukit itu. Kami pun juga gak mau berlama-lama di sini karena takut nanti kesorean dan kami tidak bisa mendirikan tenda dan mencari tempat yang nyaman. Setelah beberapa kilo kita berjalan, semuanya terasa biasa saja. Karena memang jalan menuju ke tempat indah itu sudah ada jalan setapaknya. Namun hanya sedikit saja jalan yang agak susah dan kita harus naik-naik batu untuk mencapai rute selanjutnya. Jujur perjalanan ini sangat membuat kami capek karena memang meskipun sudah ada rutenya, masih ada jalan yang sangat curam, kami melewati lembah, jurang, sungai yang sangat luas dan kami juga harus menyeberang danau memakai sampan yang sudah disiapkan. Dan yang paling menyeramkan menurutku adalah ketika aku melihat airnya yang tenang, coklat, pekat, dan seolah-olah di bawah air itu menyimpan banyak misteri yang menyeramkan. Gak lama kemudian, kita sampai di tujuan kita. Ya, kita telat sih, tapi yang penting kita selamat tanpa halangan yang berat. Dan sesampainya di sana, kami mendirikan tenda karena aku melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dan tempat kami kebetulan sangat strategis dan view pemandangan lautnya sangat pas. Singkat cerita, akhirnya kami melewati malam pertama dan malam pertama yang hanya ditemani oleh api unggun ini tuh sangat pas banget. Dan kita juga sempat membakar ikan yang rasanya juga nikmat. Jujur seharian sangat capek sekali, tapi itu semua terbayarkan dengan view laut yang sangat indah dan keren ini. Gak kerasa kita sudah 2 hari lamanya dan kita ngejalani kenikmatan hidup di sini. Ya, semuanya sangat enak banget. Tidak ada kendala apapun dan juga aku sangat menikmati digigit nyamuk. Setelah kita sudah menikmati hidup 3 hari di sini, hari ini saatnya kita pulang dan kami mengemasi semua barang-barang bawaan kita dan membersihkan tempat camping kita. Maafkan aku harus mempercepat cerita ini karena memang yang lain itu nggak seru. Singkat cerita, kita sudah balik dan sampai di rumah Adi. Dan memang perjalanan camping semuanya sangatlah melelahkan. Kita menikmati perjalanan itu dan hiburan itu. Namun sebenarnya 2 hari pas aku di pantai itu, aku merasakan hal aneh kepada kedua temanku Dito dan Adi. Selama perjalanan, mereka diam dan gak seperti biasanya, bercanda, tertawa, saling mengejek satu sama lain juga. Muka mereka datar dan gak semangat. Aku berpikir mungkin mereka lagi capek dan lagi gak mood aja. Sesampainya di rumah Adi pada malam hari pukul 9 malam tepatnya. Lagi-lagi mereka aneh. Mereka kayak orang-orang yang sedih dan menyesali sesuatu.
Tapi ketika aku tanya kenapa, mereka nggak ada yang menjawab. Aku bingung dengan keadaan ini dan suasana ini. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk tidur duluan dan diam. Singkat cerita, pagi hari di rumah Adi ada banyak orang yang datang dan hari itu tidak seperti biasanya. Aku sendiri pun yang bangun kesiangan juga bingung ini ada apa. Aku berusaha mencari tahu dengan cara mendengarkan orang-orang yang lagi kumpul dan membicarakan sesuatu. Dan aku kaget ketika mendengarkan Adi menjelaskan sebuah cerita ke ibunya. Adi bercerita dengan nada sedih, dia bilang, "Maaf Bu ya, Adi dan itu tidak bisa menjaga Dion dengan baik. Dion hilang di sungai penyeberangan menuju pantai Bahak. Jadi pas kita pulang, Dion sengaja mandi di sana. Dan kita berdua diam karena gak berani melihat airnya yang keruh. Dan pas kita terburu-buru mau pulang, kita memanggil Dion, namun Dion di sungai gak ada. Dan bahkan kita mencari ke sekitar sungai itu sambil teriak-teriak, memanggil-manggil juga nama Dion, tapi gak ada respon. Hingga sampai saatnya aku bingung, aku takut, dan bahkan kita juga sempat nangis. Sampai pada akhirnya kita cepat ke pos pendaftaran untuk melaporkan kejadian itu, dan di pos sana akhirnya menelpon tim SAR. Dan kami juga sempat balik ke sungai dan ikut mencari dan ternyata belum diketemukan. Dan sampai di titik ini kami disuruh pulang untuk melaporkan kejadian ini ke pihak keluarga. Sebenarnya sih aku pengen telepon, tapi kami takut, kami ketakutan, kami ragu, kami gemetar, semuanya terasa sangat menakutkan. Kami juga bingung, gelisah, dan semuanya campur aduk jadi satu. Dan 5 hari berlalu, akhirnya pihak tim SAR menelpon nomor kami dan memberitahukan bahwa temannya sudah diketemukan. Akhirnya aku bersama Dito pulang menuju ke pantai Bahak dan menuju ke pos. Dan aku melihat tubuh Dion yang pucat, kulitnya mengelupas, dan bahkan beberapa jarinya hilang karena mungkin dimakan ikan. Aku Dion, ini adalah cerita kematianku yang tenggelam di sungai Bahak. Aku sengaja membuat cerita ini agar kalian yang mendengarkan bisa merasakan bahwa aku ada di dekat kalian, melihat kalian dengan tatapan kosong, dan aku juga berada di sisi pojok dan jendela di ruangan kalian. Cerita selesai. Maaf jika misal ceritanya ada yang aneh atau alur ceritanya ada yang aneh, karena ini adalah tulisan yang ada di otakku. Selamat mendengarkan dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Silakan komentar jika ada yang harus dikomentari.